Penguji, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil penelitian kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adam Ruji Ginting, asal dari Brastagi. Jalannya dia sebagai apa, sama sekalian ngerjain bab gampang. Apa kalau sebelumnya Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Adam Ruji Ginting, asal dari Brastagi. Saya sebagai ketua, saya mengerjakan dalam bab 3. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Ramayati Sitanggang. Saya berasal dari Tapanuli Tengah, nomor urut 1. Saya mengerjakan di bab 3. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Fatima Bolon, asal daerah Tapanuli Utara dengan nomor urut 2. Saya mengerjakan bab 1. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Juri, saya Nursyah Putra Ibu dari Sidikarang dengan nomor urut 3. Saya mengerjakan di bab 1. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Krisya Syauli, asal dari Sidikalang. Saya nomor urut 4. Saya mengerjakan di bab 1. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Fatul Aritona, asal saya dari Tapanuli Utara dan nomor 5. Saya mengerjakan di bab 2. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Ida Nobrianti Cynthia Sikite, asal saya dari Kota Istanbul. Saya nomor urut 6. Terima kasih. Bab 1. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Kailana Jawanda, saya berasal dari Medan. Saya dengan nomor urut 7. Saya mengerjakan bab 2. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Karisma Ahmadani Matondang. Saya berasal dari Kota Parangsinikuan. Saya dengan nomor urut 8. Saya mengerjakan bab 8. Bab 2. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Ade Lestari Silaban. Saya berasal dari Labuan Batu Utara dengan nomor urut 9. Saya mengerjakan bab 1. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, nama saya Nadia Nuresa Ginting. Saya berasal dari Kawan Jahe dengan nomor urut 10. Saya mengerjakan bab 15. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Penguji, nama saya Robert Palagirsang, asal daerah saya yaitu Maria, nomor urut saya nomor 11. Saya mengerjakan bab 2. Terima kasih. Izin Ibu Penguji, saya Rahmat Gunung asal saya dari Kupang Sintan. Saya mengerjakan bab 3 dan bab 5. Terima kasih. Izin Ibu Dewan Penguji, perkenalkan, saya Samaria Simanukari, asal daerah dari
Penelitian ini mengkaji implementasi histori fungsi artikulasi kepentingan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. Studi ini menganalisis perkembangan artikulasi dan peran tokoh lokal yang ada di desa dalam pemilihan politik di masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi peran aktor formal dan non-formal seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil dalam menyalurkan aspirasi masyarakat serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam artikulasi kepentingan seperti kesenjangan representasi, dominasi kelompok tertentu, dan efektivitas mekanisme pengelolaan tuntutan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi artikulasi kepentingan dan penguatan struktur politik yang inklusif sangat penting untuk mewujudkan sistem politik Indonesia yang lebih demokratis dan responsif. Sekian dari kata kunci tokoh lokal, pemilihan politik, dan sistem politik Indonesia. Sekian dari pembacaan abstrak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada ketua kelompok 1B. Di sini kita akan mulai sidang mini riset. Saya hadirkan rekan kembali sebagai koordinator MB. Di sini peraturannya ketika ada yang menjadi jurubicara sebelum selesai jangan dipotong. Ketika ditunjuk kalau dipersilakan saya menjawab. Kesopanan dan poin utama tunjukkan seberapa jauh, seberapa paham kalian melakukan mini riset. Santai aja, tenang aja, jangan ada yang tegang. Dan yang seterusnya. Oke. Yang baik, sidang mini riset kelompok 1 kelas PPKN E 2025 mulai. Untuk bab 1 saya serahkan pada Ibu Yoni. Ini yang ujian materinya siapa? Ada yang bisa menjelaskan apa yang menjadi data? Baik, izin ini saya akan menjelaskan apakah kami. Partisipasi politik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi. Partisipasi politik ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk. Yang pertama, memberikan hak suara dalam proses pemilu. Yang kedua, ikut dalam organisasi politik. Bahkan partisipasi politik ini mampu menjadi pengawas sistem pemerintahan yang sedang berjalan. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri partisipasi politik ini masih sangat rendah. Sebagai salah satu contohnya adalah di mana pada tahun 2024 di Kota Bekasi dan Kota Depok sudah terselenggara proses pemilu. Namun tingkat partisipasi masyarakatnya hanya mencapai 55,05% di Kota Bekasi dari hasil DPT yang sudah dihasilkan. Sementara itu di Kota Depok hanya mencapai 62% saja. Dari permasalahan tersebut tentunya perlu yang namanya penanganan. Oleh sebab itu diperlukan tokoh-tokoh yang mampu memperbaiki masalah tersebut. Tokoh-tokoh seperti tokoh lokal. Tokoh lokal ini dapat berupa seperti tokoh agama, tokoh adat, ataupun pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Sebagai salah satu contoh yaitu di Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, di mana aparat ataupun tokoh lokal di daerah tersebut sudah ikut serta dalam menyuarakan tentang partisipasi politik masyarakat ini. Sebagai salah satu contoh juga, salah satu lembaga yang ada di Kota Medan yaitu Lembaga Adat Melayu atau IMPAM, di mana mereka sudah ikut serta menyampaikan aspirasi mereka, menyuarakan kepada pemerintah terkait permasalahan tentang partisipasi politik masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, kami tertarik untuk mengkaji masalah tersebut. Maka dari itu, kami menyoroti salah satu desa yang ada di Kecamatan Percuk Setuan, tepatnya di Desa Bantar Kalipat, sebagai pusat penelitian kami terkait tentang jejak tokoh lokal terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu kada di Desa Bantar Kalipat, Kecamatan Percuk Setuan ini.
Dan inilah merupakan salah satu urgensi dari penelitian kami. Kami mengkaji sejauh mana peran tokoh lokal di desa tersebut sudah mampu memberikan dampak yang baik terhadap partisipasi politik di masyarakat dan lingkungan. Sekian penjelasan dari latar belakang kami. Terima kasih. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Isi dari latar belakang bersama. Tadi dijelaskan bahwasanya tokoh lokal itu memiliki peran penting terhadap penguatan partisipasi politik dalam pilkada dan pemilihan umum. Untuk memperkuat partisipasi politik sendiri itu kan nggak hanya dari tokoh lokal, pastinya kan. Bisa dari pemilihan politik. Kenapa harus tokoh lokal? Jadi mengapa kami mengambil tokoh lokal yang menjadi pusat sorotan kami terkait tentang masalah partisipasi politik masyarakat ini? Jadi alasan kami mengambil tokoh lokal sebagai pusat utama dari penelitian ini adalah karena kami merasa bahwasanya dari tokoh lokal sendiri sudah lebih dekat ke masyarakat. Misalnya seperti tokoh lokal adat, ataupun agama ataupun tokoh sosial di daerah tersebut ataupun di desa Bandar Kalpa itu tentu sudah lebih dekat hubungannya dengan masyarakat sendiri. Artinya bagaimana hubungan komunikasi antara masyarakat itu dengan tokoh lokal ini sudah lebih gampang untuk berjalan dan sudah lebih mudah untuk menemukan di mana titik masalah terkait partisipasi politik ini. Seperti itu. Di sini berarti lebih dalam mengkaji mengenai peran tokoh lokal terhadap partisipasi politik. Tapi kenapa di absen ini membahas implementasi historis fungsi artikulasi kepentingan dan struktur politik? Apa hubungannya? Sama latar belakang ini coba. Kenapa kalian masukkan historis fungsi artikulasi
ditimbulkan dari judul penelitian kita itu, dan juga fenomena apa sih yang timbul dalam judul penelitian tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Yang lain? Baik, di sini menjawab Ibu. Jadi di proses pembuatan latar belakang itu adalah yang pertama, sebelum kita sudah judul itu dibuat, maka yang pertama yang akan dikaji adalah tentang judul itu apakah atau dari sejauh mana permasalahan tersebut berpengaruh di desa itu. Selanjutnya adalah mengapa permasalahan ini penting untuk dikaji di desa tersebut. Selanjutnya adalah apa peristiwa yang terjadi ataupun bagaimana situasi di dalam desa tersebut sehingga permasalahan itu dapat dikaji. Selanjutnya adalah bagaimana pentingnya penelitian ini terhadap desa tersebut sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Seperti itu. Terima kasih. Jadi ini yang mengikuti Pendidikan Nasional Indonesia ini dari mana kita? Kalau ngambil dari apa sih ini? Coba ini ngopas nggak? Seharusnya di latar belakang ini harus ada sumber-sumbernya. Kalau kayak gini sih berarti dari kalian sendiri nih. Nggak ada sumbernya. Di sini menjawab Ibu. Balik lagi. Kalau dia udah bilang gitu kan. Izin menjawab Ibu, di sini kepada bagian latar belakang kami sudah menetapkan indikasi terkait dari mana jumlah itu kami ambil. Sudah kami sertakan juga di dalam. Iya ada beberapa. Tapi dari paragraf ini contohnya juga harus ada di akhir kalimat ini. Kalau kalian berarti dari kalian sendiri lah. Ini kayak ini nih. Data partisipasi pemilih dan pilkada kota. Ambil datanya harus ada sumber dari mana dicantumkan di sini. Untuk saran ini saya tambahkan nanti ini ya. Data ini diambil dari mana? Untuk mengambil latar belakang itu permasalahan dulu atau judul dulu? Permasalahan dulu atau judul dulu? Sudah. Izin menjawab memuji. Terlebih dahulu untuk latar belakang itu permasalahannya dulu. Jadi kami cocokkan dulu permasalahannya yang ada di Indonesia ini apa, dan kami juga membuatkan judul itu dan menjadi pemasukan ke latar belakang tersebut. Terima kasih. Di sini kalian meneliti tentang jejak pengaruh beberapa negara partisipasi masyarakat. Apa yang menjadi ketergantungan dari penelitian ini? Tapi kan sebelumnya ada yang meneliti ini kan? Apa yang menjadi ketergantungan dari penelitian kalian sehingga kalian harus meneliti ini? Apa ditemukan di lapangan? Jadinya pada peneliti lagi. Izin menjawab Ibu Dua Kunci. Jadi kenapa kami mengambil judul tersebut? Kami mengambil judul tersebut karena adanya masalah nyata, yaitu rendahnya partisipasi politik yang terjadi di desa Bandar Kaliha, dan juga adanya pengaruh besar dari tokoh-tokoh lokal yang terjadi dalam desa tersebut sehingga kami mengambil judul tersebut. Sekian Kurangnya partisipasi politik sama adanya tokoh lain di desa tersebut. berarti kalian sudah melakukan observasi terlebih dahulu. Kenapa penelitiannya nggak diletakkan di latar belakang di bab 1? Seharusnya kalau udah ngerjain kalau udah mencari masalah duluan, observasi duluan, pra observasi kalau disebut atau pra penelitian letakkan di bab 1. Ini buktinya mana? Kalian berarti tidak tahu di mana masalahnya di desa itu.
Kabupaten Deli Serdang. Dan yang kedua itu karakteristik dan gaya kepemimpinan, pengaruh tokoh lokal terhadap partisipasi politik di Desa Bandar Pipa. Dan yang ketiga itu apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terhadap partisipasi politik yang ada di Desa Bandar Pipa. Terima kasih Ibu. Menurut kamu identifikasi masalah itu pertanyaan? Tidak ya. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam partisipasi politik masyarakat di Desa Bandar Pipa. Apa identifikasi masalah? Yang dijawab. Mulai jawabannya. Menurut Bapak lain. Nadia Lawrence. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu identifikasi masalah? Identifikasi adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin yang akan timbul dari judul penelitian. Izin dari penguji, saya akan menjawab pertanyaan saya. Jadi identifikasi masalah itu adalah masalah-masalah yang kami kaji dari judul sebelumnya. Untuk saya saja, identifikasi masalah itu pernyataan, bukan pertanyaan. Yang nomor 3 ini diganti. Yang kedua saya. Terus juga ditambah, minimal 5. Mana ini masalah tadi di dalam ini kan cuma 3. Yang 3 ini bisa dimasukkan tentang pengalaman pengaruh lokal dan partisipasi. Tapi dalam pertanyaan harusnya pernyataan. Baik, saya bingung. Terus evaluasi masalah. Masalah yang dievaluasi apa masalah yang dievaluasi? Apa evaluasi masalah kalian? Yang lain? Terus sama kalian? Izin menjawab penjelasan. Masalah kami itu adalah masalah dan laporannya itu dia hanya mencakup dari apa yang tertera di dalam judul dan tidak boleh melebihi dari yang di dalam judul. Ada yang lain? Izin Ibu Dewan Penguji menjawab. Jadi pembatasan masalah kami itu adalah kami mengambil bahwa pembatasan masalah itu agar tidak berkembang atau memudahkan peneliti dalam meneliti penelitian kami ini. Adapun pembatasan masalah yang dapat kami terapkan dalam laporan kami yaitu peran masyarakat terhadap partisipasi politik. Peran masyarakat terhadap partisipasi politik di Desa Bandar Pipa, Kecamatan Pucuk Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Ini yang menjadi masalah itu peran masyarakatnya atau peran tokoh lokalnya. Kenapa dibatasi masalah yang peran masyarakat? Karena peran tokoh lokal. Apa sebenarnya kriteria? Peran masyarakat atau peran tokoh lokal? Jadi fokus dari penelitian kami atau yang menjadi batasan dari masalah kali ini adalah seberapa jauh nanti kami meneliti sejauh mana peran dari tokoh lokal itu sudah terpengaruh dan mampu dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi terkhususnya pada bidang partisipasi politik masyarakat itu sendiri. Jadi kami hanya mengkaji sejauh mana peran dari tokoh lokal yang sudah dirasakan oleh masyarakat itu terkait partisipasi politik yang dilakukan ataupun terkait partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Menurutnya benar berarti? Benar atau salah ini? Jangan sama masyarakat. Nanti ini dijelaskan di bab 4 itu. Berarti ini peran apa ya? Peran tokoh lokal. Bagi identifikasi
Unsur masalah 3, unit penelitian 2. Harusnya sinkron nggak? Seharusnya. Enggak, seharusnya kalau unsur masalah 3 tidak penelitian lah. Siapa yang bisa dulu? Coba berikan sebab-sebabnya dulu. Sebabnya. Sebabnya, terima kasih kepada Ibu Tuan Penguji. Untuk pertanyaannya, sebab-sebab yang ada di bab 2 itu yang mengenai tentang aspek lokal, kedua partisipasi politik, dan ketiga itu kenegaraan. Ini tokoh lokal yang mau diteliti ini tokoh lokal dari adat atau masyarakat. Menjawab pertanyaan ini, pada laporan tersebut tokoh lokal yang kami teliti itu seperti kepala dusun, RT, tokoh agama, dan juga ada seorang penatua dari gereja atau imam sintua dan juga ibu PKK. Fokus kami hanya ingin meneliti tokoh lokal. Dan kamu seperti itu termasuk pernah ada tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat tersebut. Ini ada tokoh agama, saya nggak. Wah, itu ada saya. Tiga-tiga bisa menjadi tokoh lain. Jadi yang menjadi persoalan dari dirinya adalah seperti tokoh agama juga ikut tokoh masyarakat juga ada, dan tokoh pentinggi seperti salah satu lokal pemerintah juga ada. Contohnya di tokoh agama itu adalah penatua atau pembina sekolah dari gereja. Kalau dari tokoh masyarakat itu adalah ada salah satu dari ketua STM, dan dari tokoh pemerintah adalah salah satu contohnya adalah dari Bapak RT dari desa tersebut. Kesalahannya, seharusnya ini dikerucutkan lagi. Ini kan 2.1.1 tokoh lokal. Tambah lagi video 3-nya, 2.1.1 tokoh lokal kalau tadi dijadikan adat atau masyarakat. Kalau memang tiga-tiganya, jelas kan include kajian teori. Terus tambah lagi 2.1.2 tokoh lokal dalam meningkatkan partisipasi politik. Kalian kan mengkaji tokoh lokal ini untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat ini kan, tokoh lokal ini apa? Masukkan ke kajian teori. Ini sedikit kali berduanya. Seharusnya banyak berduanya. Karena pakai teori. Terus yang pemilu kada. Ada yang bisa menjelaskan apa itu asas pemilu? Ada yang lain? Jadi menjawab Ibu Tuan Juri, asas pemilu yaitu berjurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terima kasih. Tambahan ini pemilu kadanya masukkan asas pemilu di sini ya. Bisa.
izin menjawab izin oleh penguji. Jadi hasil dari penelitian relevan kami yang kedua yaitu tentang bagaimana peran tokoh lokal memiliki 3 elemen utama, yaitu tokoh politik, tokoh lokal, partisipasi politik, dan juga pemilu kada. Ketiga elemen tersebut memiliki keterkaitan di dalam konteks penelitian kami. Dari ketiga elemen tersebut memiliki hubungan satu sama lain, sehingga hubungan tersebut dapat ditetapkan dalam konsep pengaruh tokoh lokal, di mana pengaruh tokoh lokal tersebut menjadi tujuan utama yang ingin kami teliti. Artinya kelompok kami ingin meneliti seberapa jauh peran tokoh lokal tersebut di dalam desa Bandar Kalipa untuk mendorong atau menginspirasi ataupun mengajak warga-warga yang ada di desa Bandar Kalipa tersebut dalam partisipasi politik, terutama dalam menjelang pemilu kada. Sehingga dari cakupan tersebut terbentuklah implementasi partisipasi politik dalam pemilu kada, yang dimana pada bagian ini adalah proses akhir terwujudnya hasil kerja nyata dalam masyarakat. Itu yang dimana tokoh lokal tersebut dapat menjadi fasilitator atau juga yang mengajak masyarakat untuk mengajak masyarakat dalam membuat nilai kebersamaan dalam demokrasi, baik itu formal maupun informal. Sekian jawaban dari saya. Ada nggak yang bisa menjelaskan satu orang aja? Apa sebenarnya masalah ini? Perannya, terus juga tokoh lokal, partisipasi atau apa? Nggak masuk, tanda belakangnya nggak masuk, alasan itu nggak sinkron. Coba agak cepat itu ini, apa masalahnya ya? Kamu akan kritik sana. Baik, ini yang menjawab itu. Jadi mulai dari judul penelitian kami adalah jejak pengaruh tokoh lokal terhadap partisipasi masyarakat dalam pilkada di desa Bandar Kalipa. Jadi yang menjadi pusat sorotan kami pertama adalah jejak pengaruh dari tokoh lokal itu sendiri. Nah, kita tahu bahwasanya di Indonesia saat ini sistem politiknya lagi tidak baik. Karena apa? Karena sistem politik yang sementara sudah dapat dikatakan bahwasanya lagi pada sedang memiliki masalah. Nah, jadi pada proses pemilu, masyarakat saat ini sudah sering beranggapan bahwasanya pemilu itu dijadikan sebagai formalitas, karena siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin, ya Indonesia ini tetap seperti itu saja, ataupun bahkan desa ini akan tetap seperti itu saja, ataupun bahkan kabupaten dan tingkat provinsi. Nah, maka dari itu diperlukan tokoh lokal untuk menangani permasalahan tersebut. Karena apa? Karena dari yang kami teliti dan kami rasa bahwasanya tokoh masyarakat sendiri sudah lebih dekat dengan tokoh lokal. Artinya untuk menjalin hubungan komunikasi dengan masyarakatnya sudah lebih mudah. Nah, maka dari itu yang diperlukan adalah seberapa jauh ataupun sudah seberapa jauh peran dari tokoh lokal itu sendiri mampu diimplementasikan oleh masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Misalnya di kalau itu harusnya sebagai hasil masalahnya atau fokus penelitiannya, apa yang menjadi bahan fokus penelitian? Judulnya diletakkan di bawah. Kemudian ini di sini tokoh politik. Ada yang kita masukkan dikasih dari politik, kan tak ada. Seharusnya kita politik.
kualitatif dengan deskriptif. Yakin? Nomor 14. Izin menjawab, Ibu Dewan Penguji. Jenis penelitian kami inilah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang deskriptif yang pertama itu kami melakukan observasi, yang kedua dengan wawancara, dan yang ketiga itu dengan dokumentasi. Oke, jadi kualitatif. Tapi kenapa ada saya baca di lampiran ini jenis penelitiannya kualitatif dengan pendekatan yang bersifat studi pustaka. Studi pustaka. Penelitiannya kualitatif bersifat deskriptif dengan cenderung melakukan studi observasi, wawancara, dokumentasi. Tapi kenapa kalian ada cenderungan studi pustaka? Baca itu revisi ya, jangan pakai studi pustaka. Oke, baru metodologi penelitiannya menggunakan apa? Izin Ibu Dewan Penguji, jadi metode penelitian yang kami pakai itu adalah metode kualitatif, yang dimana itu metode kualitatif adalah metode yang dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di judul kami, yaitu jejak pengaruh tokoh lokal terhadap partisipasi masyarakat di desa Bandar Kelipah. Yang kami lakukan itu dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Jadi penelitiannya kualitatif, ya itu deh. Penelitiannya kualitatif. Kenapa kamu menggunakan penelitian kualitatif? Nomor 17 deh. Ya, 17. Nomor 7. Izin saya menjawab karena menurut kualitatif sangat relevan dengan penelitian kami. Ada yang sama lagi? Izin menjawab, Ibu Dewan Penguji. Kami melakukan penelitian kualitatif karena kami ingin mengkaji lebih dalam dan mengkaji langsung kepada tokoh lokal mengenai permasalahan dan yang mengenai hidup kami. Ya dulu, kok nggak ada perbedaan penelitian kuali sama kuali? Ada. Izin Ibu Dewan Penguji, kalau secara padi itu secara langsung, kalau kuanti itu Tidak langsung. Sama langsung dengan kuanti kuali. Sama-sama bernama. Jadi kalau perbedaan yang penelitian kualitatif sama kuantitatif, kalau kualitatif itu kan turun lapangan. Nah di situ kan kita mengamati fenomena, permasalahan, seperti wawancara, sedangkan kuanti itu tidak. Kuanti kita menggunakan data, analisis teori gitu. Tapi dulu kan ini pengaruh gitu loh. Pengaruh biasanya kuanti. Pengaruh itu kuanti gitu. Ini sebenarnya malah sifat. Dari Bapak atau dari jadi judul kami memprasel dari kami sekarang dengan Bapak juga para kami, dan baru Bapak rekomendasi. Jadi itu jangan ada pengaruhnya deh. Karena kan nanti
penelitiannya itu di desa bla tuh. Baru jelaskan dulu subjek penelitian kalian ini siapa sebenarnya? Menjawab jadi subjek penelitian kami itu ada 5, yaitu yang pertama ada ketua RT yaitu Bapak Hanif, yang kedua itu ada Bapak Kepala Dusun yaitu Bapak Asnawi, yang ketiga itu ada Ibu Sintua yaitu Ibu Edita Purba, yang keempat itu ada Ibu PKK yaitu Ibu Nurlela, dan yang kelima itu ada Bapak Oke, intinya tokoh-tokoh masyarakat. Iya, Ibu. Nah jadi kalau di subjek penelitian itu dicantumkan juga berapa jumlahnya. Ini kan ada pun subjek penelitian kami yaitu tokoh-tokoh masyarakat di desa ini. Lalu ada pun menjadi subjek penelitiannya ada jumlah berapa tadi? 5 orang. Nah, itu masih bersama aja gitu. Oh iya, ini juga ya. Untuk ini nggak lengkap ya sebenarnya deh, juga kalian ini metode penelitian 3.1 desa penelitian. Nah itu ada metode penelitian, ada metode penelitian, lokasi. Kalau subjek penelitian ini dia nggak bagian dari 3.1 tapi 3.2 subjek penelitian dia sendiri. Itu dicatat ya. Baru ini kenapa kan pakai fokus penelitian? Jadi mengapa menggunakan fokus penelitian dulu? Karena sesuai dengan bahasan yang sudah kami buat, yang sudah sebelumnya kami buat, artinya kami dari penelitian ini berfokus terhadap yang dari satu kunci saja, yaitu tetap mengarah dari tokoh lokal itu. Kalau penelitian ini kualitatifnya nggak pakai fokus penelitian deh, kecuali yang nanti semester 2 mata kuliah SPI itu sedikit usahakan baru pakai fokus penelitian. Ada pun kalau di bab 1 dia itu ada masalah, jadi fokus penelitian ini dihapus ya. Nah itu kan setelah 3.2 saja penelitian, 3.3 dia masuk ke variabel penelitian dan definisi operasional. Itu ada deh di penelitian kalian terusnya. Jadi kalau variabel penelitian kan 3.3 variabel penelitian dan definisi operasional penelitian. Baru 3.3.1 itu dijelaskan variabel penelitian, dan variabel penelitian kalian itu di judul. Nah, jadi variabel penelitian kami ini adalah peran tokoh lokal terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu kada. Titik nggak masuk di desanya kalau variabel. Nah, jadi kalau 3.3.2 definisi operasional variabel penelitian, kalian jelaskan tak apa yang dibahas dari variabel itu? Paham kan? Ya, jadi tadi 3.2 itu subjek penelitian, 3.3 variabel dan definisi operasional penelitian ya. Baru masuk ke 3.4. Ini jangan dia 3.4 masuk ke dalam teknik pengumpulan data. Ini tidak instrumen dan teknik pengumpulan data. 3.4 teknik pengumpulan data. 3.4.1 jenis data. Ini kalian enggak. Jadi kalau udah membahas mengenai 3.4 teknik pengumpulan data, baru 3.4.1 jenis data, baru 3.4.2 teknik pengumpulan data, 3.4.3 instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Yang terakhir visi instrumen data. Ya. Jadi jenis data yang kalian gunakan ini jenis data apa? Menurut jenis datanya. Dia menjawab pertanyaan yang diberikan di juri, jenis data yang Jenis data. Nomor 5. Sini gue dewan penguji, jenis data yang kami gunakan itu format. Format.
menjawab Ibu Dewan Juri dengan penggunaan data. Ini menjawab pertanyaan dari Ibu Dewan Juri dari pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga hasil dokumentasi. Dokumentasi. Kalau dokumentasi itu apa aja ya? Apa namanya? Teknik pengumpulan data dokumentasi itu ngapain? Seperti apa? Pak Bas. Izin menjawab Ibu Dewan Juri. Kalau dokumentasi itu bisa berupa catatan ataupun foto ataupun video. Kalau catatan tadi observasi. Nah, jadi kalau dokumentasi foto, video. Iya. Dan bukan hanya media deh. Kalau namanya dokumentasi, kalian kan perlu ini kan, file-file dokumen dari penelitian kalian itu dia masuk dokumentasi. Buku jurnal itu juga dokumen gitu. Jadi kalau dokumentasi itu bukan hanya foto dan video ya. Nah, di sini nggak ada dicantumkan. Ini ada teknik pengumpulan datanya, tapi nggak ada instrumen pengumpulan data. Coba kata kunci teknik itu apa artinya? Teknik pengumpulan data. Silakan. Izin menjawab Ibu Dewan Penguji. Jadi kata kunci dari teknik pengumpulan data yaitu cara kita untuk mengumpulkan data. Oke, betul. Jadi kalau ada teknik pengumpulan data, harus ada lah instrumen pengumpulan data. Ada teknik, ada cara, ada alat yang digunakan. Jadi kalau tekniknya 3, berapa instrumennya? Oke, pelan ya. Tadi tekniknya ada 3 ya. Observasi, wawancara, dokumentasi. Oke. Jadi caranya ada berapa juga? Caranya 3. Alatnya berapa? Tekniknya 3, instrumennya berapa? Izin menjawab Ibu Dewan Penguji, untuk instrumennya itu ada 3. Ada berapa? 3. Bisa dijelaskan apa-apa aja instrumen yang digunakan? Ya, dulu. Ini ditambahin ya, kalau teknik dia instrumennya 3. Kalau dia pakai cara teknik observasi, instrumennya pedoman observasi. Kalau dia tekniknya wawancara, jadi dia instrumennya pedoman pertanyaan wawancara. Kalau dokumentasi itu berarti file-file dokumen yang dibutuhkan. Ya, teknik analisis datanya ada berapa? Nomor 12. Teknik analisis data ada berapa? Ya, dijelaskan apa aja. Saya tadi buat 3. Selain Adam, kamu saya lagi deh, ambil nomor 3. Ya, apa aja deh? Teknik analisis data 3. Apa aja? Izin menjawab Ibu Dewan Juri. Jadi teknik analisis data itu Satu orang yuk yang menjelaskan teknik analisis data. Ada yang menjelaskan Mbak. Ini yang penelitian sebenarnya siapa deh yang penelitian? Penelitian ya kalian? Udah dari dulu. Ya, terima kasih pada Ibu Dewan Juri telah menguji bab 1 sampai bab 3. Pertanyaan saya yang pertama buat kalian semua. Semua meneliti ke lapangan? Semua. Semua ikut serta? Semua. Kalian silakan. Semua. Semua. Yang ngerjain bab 4 sendiri. 8 dan 5. 8. Tadi Karis ini. Iya. Tadi ngomongnya di bab 2.
Yang 5 tadi ngomongnya di bab 2 juga. 2 tambah 2 4 gitu. Izin menjawab. Jadi silakan. Pembagiannya kami pun membagi juga Bu di bab 4 dan bab 5. Iya, ya kan bisa dibilang saya mau kayak tadi kan ada yang belum ngomong kan, saya mengerjakan di bab 3 dan di bab 5 nomor 12, ya kan? Aku nggak dibilang. Terus pertanyaan saya, sebenarnya nomor urut kalian nomor ini atau yang ini? Ini nomor urut absen. Oke, dulu. Yang belum menjawab, yang belum ditanya sama sekali, nggak tangan. Yang belum ditunjuk, nggak ada. Semua udah kena. Yang nggak menjawab sama sekali, nggak tangan. 12 baru dia berdiri, tapi siapa yang nggak ada? Ada tuh tapi nggak betul. Ada? Berarti betul semua yang menjawab. Berarti cuma 12. Di bab 4 di deskripsi lokasi penelitian, mapsnya nggak ada, nggak ada. Silakan. Izin ya Ibu Dewan Penguji, mungkin mapsnya di Google Maps ada, tapi Nggak dicantumkan. iya itu Silakan dulu. masih Dicantumkan ya, dicatat notulen. Selanjutnya, dicantumkan bagian utara, selatan, dan barat itu berbatasan dengan apa? Entah dengan Malaysia berbatasan dengan kami. Ya, biar lebih lengkap. Itu dua-dua di yang bab berapa itu satu juga dicantumkan, bab 3 juga ya. Bab 3 cantumkan, bab 4 juga cantumkan. Selanjutnya, pertanyaan saya, subjek yang paling utara itu ada berapa sebagai responden? Yakin? Yakin? Ya. Gak ada nilai kalian saya buat kalau ada tambah satu orang ya? Silakan. Jadi begini Bu, sebelumnya memang kami sudah rencanakan dan sudah kami siapkan untuk responden itu ada berjumlah 6 orang. Namun pada proses penelitian ternyata kami melakukan sedikit kesalahan di mana kami terlambat waktu itu ke lokasi narasumber selanjutnya. Jadi pada waktu itu kami tidak jadi untuk mewawancarai beliau. Jadi sampai saat ini dan yang ada di laporan kami itu narasumbernya berjumlah 5. Terima kasih. Berarti nggak sempat? Nah, Tidak. silakan. Izin menjawab Ibu. Jadi saya respon dengan Ibu. Di saat kami juga telah Bu, satu responden kami itu sedang sakit. Ya, intinya nggak sempat. Ya. Jadi dari mana data kalian ini? Ada isinya di display. Bohong ya? Siapa Pak Hanif Rashid Lubis? Izin menjawab Ibu. Silakan. Dia sebagai tokoh lokal ketua RT. Ketua RT. Kenapa di reduksi ada, nggak ada, di display ada? Tahu nggak reduksi apa? Silakan dulu. Tahu nggak reduksi data apa? Data mana? Silakan dulu. Kenapa bisa di data mentah? Nggak ada, di display ada. Dari mana itu diambil? Nomor 12 silakan jawab. Baik, saya menjawab dari ya, kami buat itu kami menganalisis dari yang pertama dan kami cocokkan dengan pertanyaan itu. Tapi nggak sempat diwawancara. Gimana? Dari tokoh lokal yang lain. Intip jawaban Bapak itu gitu. Silakan nomor 4. izin untuk Ibu Dewan Penguji, di reduksi itu kami cantumkan Bapak Hanif ya tadi Bu. Iya. Di situ kami cantumkan Bu apa-apa saja pendapat dari yang kami hasilkan dari Bapak tersebut. Di situ menurut Bapak RT
editor perubahan. Kenapa kalian tambahkan inangnya? Direduksi gak ada inangnya. Kan kayak gini saya sampai ini orang berbeda kan? Hani P, ternyata yang direduksi F. Itu aja terkecoh tuh ya. Makanya sendiri-sendiri yang percaya. Itu tulis nggak tulen? Banyak kali typo. Ya. Ngomongkan, apa yang menjadi peran dari tokoh lokal di bidang keagamaan. Ya, itu masih di data ya, saya ubah. Dan di hasil penelitian, setelah lokasi penelitian itu minimal kalian tambahkan satu penjelasan mengenai partisipasi politik. Jangan cuma lokasi. Itu pun lokasinya nggak lengkap, cuma satu paragraf. Entah nih di ChatGPT tolong buatkan deskripsi lokasi penelitian, judulkan ini draft, Ctrl C, Ctrl V. Nampak dari kata-kata kalian, partisipasi, fasilitator. Dan selanjutnya, ini reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan. Apa pemusatan? Ini apa pemusatan? Pemusatan apa ini? Yang harus reduksi data. Jangan di berdua. Kamu dulu yang belakang. Maaf Ibu, sebenarnya itu penyusutan. Penyusutan. Dirimu? Penyusutan. Reduksi data penyusutan. Duduk. Penyusutan reduksi data. Silakan. Ini untuk Ibu dengan izin menjawab, reduksi data itu adalah Semua kali itu data mentah. data yang kami terima dari yang kami wawancara itu. Iya. Tanya saya apa pertanyaan? Silakan dulu. Kalau udah salah, diakui kesalahannya, jangan cari-cari jawaban. Ya. Kalau sudah dikasih tahu salahnya, diperbaiki. Kami salah, siap Bu. Jangan cari jawaban benar. Tinggal bilang typo. Penyusutan dan prediksi. Nomor 14 apa itu reduksi? Izin menjawab Ibu, reduksi itu adalah data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara. Siapa dulu? Baru. Di sini data mentah kalian ini berserakan loh. Pertanyaan-pertanyaannya enggak tersusun. Sedangkan di lampiran kalian bagus tersusun. Seperti ini. Mending kalian buat satu di antara respondennya, buat jawabannya. Ini kan setelah nanti Bapak Hani kalian buat, Bapak Hani, Ibu Endita, tiba-tiba lagi ke Pak Hani. Pak Hani aja semua. Ibu Endita aja semua gitu. Satu lagi ditambah di 4.1 subjek, tambahin juga subjek tadi ya. Itu mau kalian tambahkan di lokasi pun boleh. Data responden kalian. Misalnya tokoh lokal itu terlalu dijelas siapa-siapa aja subjeknya. Karena nggak akan bisa duduk permasalahan kalian ini. Dan tipe kalian luar biasa, tipenya banyak kali. Luar biasa. Parah juga tipenya. Ya. Kayak nulis isi chat. Itu masih direduksi ya. Nah, satu lagi. Kenapa seringkali setelah koma nggak ada spasi, langsung lanjut?
Itu diperhatikan. Bicara teman-teman. Berapa pengiriman di sini kalau nggak ada itu sama aja. Ini juga ada di halaman 30. Ada namanya pemilihan yang idealis yang mau. Baru kenapa seringkali di tengah-tengah itu ada huruf besar? Pertanyaan. Nah, di dalam jawaban ada pertanyaan. Ngambang. NGAMBAN. Ngambang. Kata penghubung dan nggak pernah sejarah huruf besar. Pernah? Ini masih perbaikan revisi ya. Di display indikatornya itu yang mana? Masyarakat percaya informasi politik dari tokoh lokal atau masyarakat menjadi tokoh lokal sebagai rujukan politik? Yang mana indikatornya? Silakan. Izin menjawab Ibu Dewan Juri, indikatornya yang kedua itu masyarakat sebagai tokoh lokal dan Dua-dua indikator? Iya Bu. Yang dua-dua indikator? Sebenarnya indikator yang di kisi-kisi instrumen itu ada 4 Bu. Terus itu kan Bu, karena kami memisahkan indikatornya Bu di bagian 4.1 itu kami buat yang untuk indikator yang pertama, yang 4.2 indikator yang kedua, sama yang selanjutnya untuk indikator selanjutnya. Oke, selamat dulu. Nah, kalau kalian menulis nama subjek, kalau dari awal kalian buat ibu aja terus. Kalau kalian buat dari awal nama aja terus. Jangan tiba-tiba kalian tambah bapak, inang. Nggak saya salahkan nambahin inang. Cuma dari reduksi aja kan cuma nama kalian buat kan? Atau ibu, nanti juga ada inang. Terus juga kata-kata kalian ini kayak kata-kata bahasa kalian sendiri kurang baku. Masyarakat memang menghormati tokoh lokal dan seringkali menjadikan mereka sebagai rujukan, meskipun bukan berarti seluruh keputusan politik ditentukan dari sana. Sana mana? Tahu orang yang kalian turun lapangan situasinya tahu? Sananya sana mana? Coba kalian buat di sini keputusan politik ditentukan dari desa tersebut, dari masyarakat tersebut. Dan lanjut di table 4.2 adanya pemberian keputusan terkait politik. Ini dua. Satunya mana? Satunya mana? Ini tadi kan ada satu, dua, ya. Lanjut ke table baru kan? Satunya mana? Yang lain. Satunya mana? Ketua, satunya mana? Izin menjawab Ibu. Oke, saat penggabungan data dari device dari laptop device dengan kumpulan mungkin berfoto. Silakan dulu. Satu kebetulan. Ini kalau udah kayak gini, dia itu langsung di enter aja. Di halaman 34, tulis teman-teman. Dan selanjutnya di halaman 35. Penarikan kesimpulan. Ini penarikan kesimpulan ini apa? Tadi ada reduksi display baru. Yang dibilang Kak Imam tadi. Itu di bab 3 tadi kan? Dibahas. Reduksi display, penarikan kesimpulan. Siapa? Reduksi display dan verifikasi. Tahu verifikasi. Mana tulisan verifikasi di sini? Sekarang dulu. Mana tulisan verifikasi? Gak usah dilanjutin ya. Dilanjut tidak? Lanjut dulu. Ini sistem keputusan malam.
Silakan. Jadi laporan hasil penelitian kami sekitaran 3 hari. Hanya 3. Dari dilakukan pengecekan. Mana ada dicek ini? Dulu. Yakin hanya 3? Yakin hanya 3? Yakin dulu. Siapa yang ngecek saya kemarin itu? Wasif. Yang ngasih file saya. Saya Kapan itu mau kasih? tadi pagi. Dari pagi. Dari pagi kan? Sedangkan file kami ambil kemarin. Itu pun seharusnya 2 hari yang lewat sebelum jaminan harus kalian antar. Kalian antar? Sudah. Sudah. Lewat jam Duduk. Sampai jam 6 kami tunggu. Berarti tak hanya 3 lah. Seharusnya kalau hanya 3 jam 8 kan kembalikan. Kalian kasih. Gak jelas laporan kalian ini. Ibu banyak. Ini lagi, kenapa ada titik 2 di sini? Ini klaim pasti ini dari apa kan? Sensitivity jujur aku dia. Di halaman 36. Secara keseluruhan, permasalahan yang muncul dari temuan ini adalah bahwa tokoh lokal memiliki peran ganda titik 2. Di satu sisi mampu meningkatkan. Dengan titik 2, bisa kita cek GPT. Berapa persen penggunaan cek GPT? Ataupun Gemini dan sejenisnya? Jujur aja, ada sedikit. Gak apa-apa, kalau dari GPT kami punya pas dari GPT-nya. Cuman kan di Frase lah. Bapak kan sebenarnya ngasih yang sedikit juga kan? ini bukan dari situ, dan sekali bulat itu yang tempel, makanya bilang Ctrl C, Ctrl V. Itu arti kata-kataku itu. Nomor 7. Di hasil pembahasan kalian membahas apa? Oh, saya perkecil. Di penelitian kalian ini membahas fenomena apa? Fenomena tentang pengaruhnya tokoh lokal. Pengaruhnya tokoh lokal. Jadi kalian membahas dia jadinya apa? Pembahasan. Tahu nggak arti rekam jejak itu apa? Sebenarnya dari itu pendasaran ya. Ini kan pengaruh. Di sini jejak. Di pembahasan rekam jejak. Aneh. Tahu nggak arti rekam jejak itu apa? Tahu nggak arti rekam jejak itu apa? Kalian diam aja nanti gak ngerti apa isi kalian ini kan? Ini pemilu kada tahun berapa pun kami nggak tahu. Seharusnya kan ada tahunnya gitu biasa kan? Baik, oke lah. Ya sama semester 1 belajar. Nah, yang terakhir, silakan dulu. Ada tulisan sehingga keberhasilan demokrasi di tingkat akar rumput tidak dapat dilepas dari kontribusi mereka. Akar rumput apa? Dirimu, kenapa? Akar rumput apa? Di pembahasan kayaknya umum kan semua itu. Semua cuma apa kan? Akar rumput apa? Ini menjawab itu apa? Sebelahnya akar rumput apa? Mungkin kesalahan dari ibu atau Ini enggak tipe kan? mengikutkan kalau berarti kan ada titik akar itu ada selanjutnya yang mungkin aku gitu.
babnya kayak gitu. Jadi apa? Enggak Hamin 3 yang siapa aja sama Hamin 3. Hamin 3 ini siapa? Iya. Tapi nggak diperiksa. Berarti terjadi. Diperiksa. Banyak hal tipu. Mana ada diperiksa kayak gini baik hal tipu? Parah misalnya tipu di kalau cuma satu tadi. Gak apa-apa. Apalagi ini berapa spasinya yang kalian buat? Berapa spasinya yang kalian buat? Right button berapa? Enggak, kiri kanan atas bawah berapa? Kiri berapa? Bicara, kiri berapa? 4. Atas? Atas? Atas 3. Atas 3. Sejauh ini 3. Kanan 3. Bawah yang benar itu tulis kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Makanya ini kecil. Dah, baru yang di depan itu aku menghilangkan. Halaman pemesanan kalian ini sekali. Ini nggak otomatis ini kalian buat ini daftar isinya kan? Kalau otomatis daftar isinya kalian buat, di daftar isi besar juga halaman. Di daftar isi juga ada. Ada halaman pemesanan. Di sini besar juga ini. Berarti otomatis kan? Silakan. Tapi di halaman pengesahan itu Bu, karena kan membutuhkan tanda tangan dari hasil pengakuan ini. Jadi kami mengejar tanda tangan tersebut dan kami membuat file tersendiri. File tersendiri. Untuk di print. Jadi pas kalian masukkan ke sini penggabungan file gitu. Posisinya sudah di print dan hanya kertas itu aja yang berbeda sendiri ukuran marginnya. Iya Pak, maksud saya pas di sini udah langsung memang udah ada halaman pengesahannya di daftar isi. Oh itu sudah di. Berarti itu otomatis. Kalau nggak ada di halaman, nggak mungkin di daftar isi ada. Duduk. Jadi saya bilang kalau udah salah, aku salahnya. 1.6.2. Perhatikan teman-teman. Sama ini. 4 kali salah satu kalian. Ini apa? Nama kami. Judulnya apa di sini? Apa Kak? Di atas judulnya. Ada nama kami judulnya. Ada. Ya. Sedangkan penulisannya aja kalian nggak salah. Dicek kabin ini setelah selesai. Terus bagus dibilang. Sistem penulisan harus
respondennya. 5. Kalau Bapak kan sistemnya menunjukkan bukti kan. Ini 4 fotonya. Ada yang satu foto 2. Saya lihat nggak ada sih. Satu orang satu foto. Mana foto yang satu lagi? Terus di sini ada nama-namanya, kan responden 1, responden 2, responden ini apa? Yang responden apa? Samaran. Ini yang nyusun ini memang yang satu orang yang memegang laptop siapa? Yang ngefikskan siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Gak ada. Gak ada. Terakhir di laptop siapa? Enggak, sedih lagi kan kayak gini dia sebab apa? Laptop siapa? Oh, nggak salah jadi ini dilanjut ya. Laptop siapa? Jadi Bu, untuk file kami itu ada di laptop kedua dan Kedua. top 2 Bu. Hmm. Dan pengecekan terakhir pun kemudian penyusun per itu oleh Salami. Siapa? Kenapa nggak tunjuk tangan? Silakan. Pada saat exam file tersebut, saya sudah tidak memegang lagi. Jadi nggak dipegang-pegang. Saya yang pegang. Saya yang pegang filenya. Dan di atas itu harus ada daftar lampiran. Kebiasaan nggak buat judul di atas. Apa dokumentasi penelitian? Ya udah, itu oke ada di sininya. Di atasnya ada daftar lampiran. Penyusunannya sudah salah, saya bilang jangan dulu isi penyusunan. Kayak gini, daftar dewan penelitian. Bagus kan? Ada juga duduk. Nggak yakin saya bilang. Nah, kayak ini. Daftar lampiran. Tadi udah daftar lampiran, daftar penelitian, baru ditambah foto yang gak ada judulnya. Berarti itu pas mau tinggal-tinggal aku yang masukkan. Iya. Iya. Silakan. Jadi Bu saat pas nama file-file itu setelah revisi Bu. Jadi kami setelah revisi juga mengejar waktu itu karena waktu ngeprint juga banyak ngeprint Bu. Jadi kami buru-buru, mungkin kesilapan kami dalam pengisian itu. Gak alasan itu. Silakan dalam pengisian. Ini daftar pustaka yang ini manual ini kan? Manual ini. Daftar pustaka manual enggak? Iya. Iya, manual. Karena nggak kayak gini untuk yang otomatis. Saya bilang lagi alasan-alasan, dia jawab. Di kesimpulan, tahu nggak isi satu paragraf itu ada berapa kalimat? Berapa? Satu paragraf ada berapa kalimat? Yang tahu jawabannya saya kasih nilai plus. Sepele. Silakan. Izin menjawab Ibu, dalam satu paragraf itu ada 4 sampai 5 kalimat. 4 sampai 5. Duduk. Menurut ya? Yang kita. Tahu apa yang dijawab? Jadi ini berapa? Terus di saran. Ini sebenarnya saran kalian. Saran apa? Saran kalian.
Terus pas mencantumkan ini instrumen-instrumen ini, kenapa ada paragraf-paragraf? Buat satu instrumen kayak gini dan ditanggung-tanggungkan kayak gini. Nah, apa ditanggung-tanggungkan kayak gini? Kayak gini kelihatan dari keluarga, enggak kan? Buat satu lembar, satu kayak gini, satu dari judulnya sampai bawah. Buku memang satu cuma kalian buat? Cuma satu? Bapak bilang cuma satu? Gak ada lagi buku lain? Itu pun buku dari Bapak ya enggak? Malas sumpah. Gue disitu tambahkan buku. Padahal banyak tentang partisipasi politik. Sama profil tokoh-tokohnya itu dibuat ya. Itu letaknya di mana itu cocok? Di pembahasan profilnya itu. Karena di sini bukan dibuatnya profilnya di lampiran apa kalian. Tapi enggak dimasukkan ke pembahasan. Nah, profil tokoh lokal ada, data biografi singkat riwayat ada, data biografisnya di sini di pembahasan atau di mana terletak di bab 3 ada tadi data biografisnya biodatanya tokoh ada di apa di mana? Jadi sudah ada di situ itu kami kan kemarin membawa lembar observasi. Nah, di situ kami meminta data dari responden kami. Iya. Tanda tangan ini. Iya. Cuman karena belum kami cantum di situ di lembar terpisah. Bisa. Kemana pisahnya? Ada. Ada di sini. Ada. Di sini maksudnya di sini ada. Tidak. Nah, tidur. Sama aja itu bohong. Ya setiap kita kemana-mana tetap kita tanya namanya siapa bu, sebagai apa bu, umurnya. Gak mungkin tiba-tiba kita tanya orang nggak sebagai siapa. Jadi kita tambahkan biodata tokohnya, riwayat tokohnya di pembahasan. Paham? Yang kerjakan ini? Hah? Gak ada kesimpulan, gak ada, tapi tetap kesimpulan pengertian ini bukan kesimpulan. Jadi waktu kalian menjadi dasar sejarah politik kan apa yang kalian awal kami? Apa yang kalian temukan? Apa gap permasalahan itu? Karena mana dibuat masalah atau judul? Masalah atau judul? Masalah. Ya. Apa gap permasalahan itu? Silakan. Ibu, jadi yang pertama lagi gap teori, di mana gap teori ini di penelitian kami ini adalah di mana adanya sifat apatis dan miskomunikasi antara masyarakat sehingga menyebabkan semakin meningkatnya ataupun semakin minimnya tingkat partisipasi politik dari masyarakat itu sendiri.
Sedangkan dari tiga prinsipnya adalah bagaimana peran dari tokoh lokal tersebut sehingga berpengaruh terhadap partisipasi politik di desa Banjarnegara. Terima kasih. Jadi pas sudah ada kan beberapa tokoh ini dipakai apa? Berguna ini kalau tokoh ini berpartisipasi politik di jadinya ada perannya. Ada. Karena ada tokoh ini banyak masyarakat yang berpartisipasi. Sebelumnya kalau nggak ada peran ini Jadi saya menjawab Bu. Ya. Nah, jadi Bu dari hasil dari penelitian kami, dari apa yang sudah kami wawancarai dari masyarakat dan tokoh lokal. Jadi sebelum tokoh lokal ini sebelum tokoh lokal ini memberikan pandangan kepada masyarakat, memang masyarakat ini seperti yang sudah saya bilang tadi, mereka adalah apatis terhadap dalam memberikan partisipasinya di dalam bidang politik ini. Karena apa? Karena dengan anggapan bahwasanya ya pemilu itu diadakan ya sebenarnya hanya sebagai formalitas saja. Lalu datanglah tokoh lokal ini datanglah tokoh lokal untuk menyadarkan kembali bahwasanya partisipasi dari masyarakat itu sangat diperlukan. Nah, jadi melalui penelitian ini sudah kami mendapatkan bahwasanya melalui peran tokoh lokal yang baik mampu mempengaruhi partisipasi politik yang baik. si tokoh lokal ini mengajak masyarakat berpartisipasi yang baik. Tokoh lokal itu sudah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya ya masyarakat itu harus tetap terlibat aktif dan tidak boleh apatis terhadap pemberian dari dan tidak boleh apatis terhadap partisipasi politiknya. Siap sebagai fasilitator kalian akan oleh fasilitator dari sini. Masyarakat sih kok Kak. Kebetulan di daerah situ ada keluarga ibu. Siapa paman? Ibu saya Sebagai keluarga di situ. ibu, Maksudnya adik mama. Berapa kali turun lapangan? Sekali. Berapa? Kami turun lapangan itu sebanyak 2 kali. 2 kali. Fotonya? Mana Bu? Kalau fotonya berapa kali take? Foto juga 2 kali take. Sama responden yang keberapa di hari pertama? Jadi Bu, kami kan turun lapangan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu kami ini Bu, kegiatan kami observasi lapangan. Terus Yang kedua baru kami langsung turun ke lapangan. observasi berapa orang? Observasi yang sebanyak 4 orang. Bapak ngomongnya Sana juga ya. Oke. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Kalau selama ini kan teman-teman itu harusnya pada kerja, ya. Ibarat katanya tuh cuma bersyukur kepada yang bisa. Lalu pada tahap kedua itu penjelasan mengenai tugas desain kalian. Jadi tugas desain anak jadi itu terdiri dari apa? Ini 2, 3, 4, 5. Lalu paragraf ketiga dia ucapkan terima kasih kepada
fokus di ada sekali, dia memang tidak spasi sekali. Ini jauh kali jalan ini. Kalau bisa harus kayak gini. Yang bagian ini kedua ini perhatikan ya. Kan kalian observasi kan, ada beberapa observasinya kan. Itu paling bawah kan, kan? Nah itu ada ibaratnya difotokan, nanti bagian dokumentasi lagi kan. Karena ini apa namanya? Oh ini bagian observasi. Ini digunakan di administratif majuan di proposal nih. Daftar pertanyaan itu juga untuk proposal. Kalau udah penelitian itu masuk dalam pertanyaan. Dibuatlah silakan subjeknya, jabatan, usia, alamat, lalu apa hasil wawancara kalian, apa pertanyaannya, masukan jawabannya. Itu kalau dia udah masuk ke dalam lampiran di bagian hasil penelitian. Baru kalau yang bagian ini riwayat peneliti itu paling akhir. Ini kalian juga daftar riwayat penelitian. Nah ini terakhir yang ini. Sebelum kita masukkan dulu dokumentasi penelitian kalian. Ada yang surat penelitian yang dicantumkan di sini? Kenapa nggak ada? Nggak ada. Nah, lampiran ini dia udah terakhir nih, lampiran dulu. Sudah dokumentasinya, bermasukkan panggilan isunya. Surat itu kan yang penting. Tapi kan nggak penting kalau nggak ada di sini. Baru format file dokumen yang dibutuhkan. Kalian buat ini tabelnya. Kalian tabel siapa ini? Ada kawan-kawan di kelas F? Ada. Ya, dalam maksudnya di situ kan. Nah ini dibuat dari sini nih. Buat perkenalannya, kalau ada, kalau nggak ada. Tapi cuma bagaimana aja kalau kayak gitu. Bukunya ditambahin kan. Ini kalau sudah perpustakaan jurnal, ini nggak rata ini deh. Cuma di awalnya aja namanya, baru yang ini agak masuk ke sini. Contohnya ini. Bukan dari ketiga jurnal, dari salah satu jurnal harus ada jurnal 1, jurnal 2. Kalau tadi 2 diikuti 1 jurnal 1, jadi kalau untuk jurnal 2 kayak mana? Misalnya buat aja 2 di 1 jurnal 1. Satu lagi 2 yang banyak kali isinya ya. Soalnya ini banyak isinya nanti nggak dapet deh.
kami riset kali ini menjadi pelajaran untuk ke depan. Jika ada salah kata maupun tingkah laku di sini, kami sebagai Dewan Juri meminta maaf. Disclaimer dulu, kita di sini tidak kenal. Anda siapa, saya siapa, dan di sini hanya sebuah keprofesionalan saja. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.